Ya, lihat aja. Nanti Anda riset sendiri, amati sendiri. Ya, nauzubillah min zalik, orang-orang yang bekerja di tempat yang tidak halal, harta tidak halal, misalnya kayak begitu, lihat kelakuan atau mungkin kondisi yang Allah jadikan di rumah mereka. Ya, itu pasti akan banyak masalah. Susah punya keturunan, kalau punya keturunan pun keturunan sering bermasalah gitu kan. Sakit inilah, cacat inilah, segala macam dan macam-macam yang lain tuh. Ya, jadi jangan main-main urusan halal haram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tentunya pada hari yang penuh keberkahan, kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Allah mudahkan kita untuk berada dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutupi ya kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita, dan Allah mudahkan kita terus untuk bisa menuntut ilmu dan belajar ilmu agama khususnya dan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Dan tidak lupa kita mengucap salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, jazakumullah khair atas undangan teman-teman mahasiswa ya dari seingat saya Unpas ini, yang hari ini kita membahas tentang pengaruh makanan haram ya terhadap perilaku katakanlah manusia atau mungkin mahasiswa dan seterusnya. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya dalam Islam ya bahwa Islam ini memegang prinsip-prinsip yang sebenarnya prinsip-prinsip itu ya tentunya berupa syariat ya, yang mungkin bahasa kitanya prinsip ya. Nah, prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip yang sejatinya memberikan arahan, panduan ya, guidance kepada kita semua untuk kita tidak terjatuh pada hal-hal yang buruk. Dan ayat yang saya bacakan tadi yang sering kita dengar mungkin dalam surat Al-Maidah yang berbunyi atau mungkin yang artinya kurang lebih, pada hari ini aku telah sempurnakan nikmatku ya. Jadi agama ini ya, agama Islam yang mulia ini tentunya memberikan pedoman kepada kita semua tentang cara-cara menjaga diri kita. Bukan hanya menjaga diri ya, tapi fungsi agama itu kan dia ada tiga ya, menjaga agama, menjaga jiwa seseorang, menjaga iman seseorang ya, dan menjaga raga salah satunya juga. Nah, itu semua teman-teman sekalian kalau kita pelajari dan kita telaah, itu ada kaitannya dengan hadis yang Nabi kita Muhammad SAW jelaskan, bahwa Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasad mudghah iza solahat jasadu kulluhu wa iza fasada jasadu kulluhu. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketahui dalam tubuh manusia yang kita ini terdapat segumpal daging. Kalau daging ini baik maka baiklah semua, kalau daging ini rusak maka rusaklah semua, dan daging itu adalah kolbu ya, atau hati lah bahasa kita. Nah, ternyata Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan ya dalam bagian yang lain ya, atau mungkin dalam hadis yang lain bahwa hati itu dia mudah sekali terpengaruh ya. Hati itu bahkan bisa sangat mudah berubah ya, kolbu itu ya. Dan hati itu dia memiliki standar ya, atau memiliki semacam semacam SOP gitu kan, yang jelas ya. Karena sebagaimana raga kita ini memiliki atau mempunyai atau mungkin dia punya makanan ya untuk raga kita ini. Raga tuh punya hak untuk makanan, maka kolbu kita juga punya hak untuk makanan ya. Nah, makanan-makanan ini sebenarnya tidak lepas atau mungkin saling terkait satu dengan yang lain. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya kepada para rasul ya, yang salah satunya itu yaitu auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibani wa amalu sholihan. Atau lagi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mungkin berfirman kepada orang-orang mukmin ya, pada kita semua, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqakum ya.
rozaqnakum. Jadi di situ Allah memberikan pemahaman atau mungkin memberikan penjelasan kepada kita, ada kata-kata kali atau mungkin makanlah yang baik ya, thayyib di situ. Nah, dalam ayat yang lain teman sekalian itu ternyata Allah juga memerintahkan kepada kita ya untuk mengkonsumsi ya makanan-makanan yang halal ya. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya. Dan makanlah yang halal lagi baik ya, yang Allah sudah siapkan untuk kita semua ya, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan ya. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan halal dan haram ini ya, itu sejatinya ada kaitannya juga dengan ancaman atau azab yang sangat besar dan tidak lepas dari godaan ya, atau mungkin was-was dari syaitan. Nah, teman sekalian, kalau kita lihat ya, di zaman sekarang ini ya, terutama di era teknologi ya, seperti saat ini tuh, itu banyak orang kadang-kadang bahkan tidak paham, itu tidak ngerti ya, dengan kondisi-kondisi yang ada berkaitan dengan kehalalan atau keharaman. Nah, ini juga disebutkan atau mungkin Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis ya, yang berbunyi kurang lebih akan tiba pada suatu masa di mana saat itu manusia tidak peduli lagi, atau mereka tidak terlalu ambil pikiran lagi tentang kehalalan dari apa yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Dan zaman itu kan zaman sekarang ya, zaman itu zaman sekarang. Nah, saya mau katakanlah sedikit cerita. Jadi suatu hari ya, pernah saya membeli satu roti lah katakanlah ya. Nah, roti ini teman sekalian, ya roti biasa lah, mungkin pikir orangnya roti, apa masalahnya dengan roti gitu kan. Emang roti pakai babi gitu kan. Nah, seperti itulah. Mungkin orang pikir seperti itu. Lalu saya teringat, karena dulu memang saya banyak memberikan katakanlah ceramah-ceramah dulu ya, sebelum zaman digital ini, tentang kehalalan, keharaman ya. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat sabun-sabun sekarang kan banyak yang ada logo halalnya ya. Kemudian bahkan sabun cuci, sabun mandi ya, sabun apa macam-macam lah gitu kan. Bahkan obat-obatan pun sekarang sudah banyak yang punya logo halal. Nah, jadi roti itu salah satunya yang saya di sini akhirnya ingat bahwa roti itu juga punya bahan-bahan yang berpotensi, atau mungkin kalau bahasa kita tuh titik kritisnya yang menyebabkan produk tersebut menjadi tidak halal ya. Nah, ternyata roti yang saya mau makan, saya beli pertama saya beli aja, saya pikir ya belilah roti biasa, roti itu kan di toko kedai roti itu. Lalu waktu itu ingat gitu kan, ini roti kan belum dapat ini sertifikat halal gitu kan ya, sertifikat halal. Lalu yang terjadi apa? Ya karena saya ngerti bahwa roti itu banyak titik kritisnya, akhirnya terjadi roti itu saya buang. Roti itu saya buang, saya tidak makan. Ya, seperti itulah. Dan ini juga berkaitan dengan hadis yang tadi. Ya, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang tadi berbunyi, atau mungkin tadi saya jelaskan tentang kolbu tadi itu, atasnya hadis tersebut ya, Rasulullah menjelaskan innal halalu bain wa haramu bain wa bainahuma mushtabihan. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada syubhat. Maka suatu hal yang membuat kita was-was itu, ya, dan Nabi jelaskan lagi dalam ayat yang lain, bahkan di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan bahwa was-was itu umumnya atau mungkin boleh dipastikan sebagian besar itu berasal daripada syaitan. Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu dan muncul was-was di situ, ya, maka biasanya atau umumnya itu was-was itu munculnya karena syaitan, ya, was-was ya. Nah, keraguan, karena keraguan itu tidak boleh ada dalam jiwa atau dalam diri seorang mukmin. Kalau melakukan sesuatu dikerjakan, tapi ada koridornya, halal jelas, haram jelas, ya, nggak boleh abu-abu kayak begitulah. Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa ternyata, ya teman-teman sekalian, ternyata dosa itu, kata Rasulullah SAW, adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Oke? Dosa itu adalah sesuatu yang membuatmu cemas
Dosa itu adalah sesuatu yang membuatmu khawatir ketika seseorang itu mengerjakan suatu dosa, maka akan muncul perasaan was-was atau ketakutan ya, atau ketidaknyamanan atau kegelisahan lah yang memang akan dirasakan olehnya ya pada saat dia melakukan dosa tadi ya. Nah, dari sini ya, dari beberapa katakanlah guideline yang saya jelaskan tadi itu, maka sebenarnya di situ ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil ya teman-teman sekalian. Ya, kesimpulan itu salah satunya apa? Ya, Islam itu udah jelas ya, memberikan pedoman yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, di antara keduanya ada yang abu-abu yang disebut dengan syubhat gitu kan, dan Nabi jelaskan bahwa kalau mau terjaga hatinya, kalau mau terjaga jiwanya ya, hartanya dan kehormatannya, maka tinggalkan yang syubhat ya. Kalau haram mah jelas ditinggalkan, yang syubhat ini bahkan disuruh tinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Maka Allah memberikan hati kepada kita semua ya. Hati ini fungsinya apa? Hati ini fungsinya untuk memberikan semacam filter ya, atau mungkin semacam filter lah yang membuat kita itu dengan keimanan kita ya, dengan pengetahuan kita tentang agama ya, tentunya dengan hal-hal yang lain ya. Seperti saya jelaskan tadi, misalkan ambil cerita tentang roti tadi misalkan, itu akhirnya kita bisa mengambil sikap. Kita mengambil sikap. Nah, mungkin ya kalau tadi saya cerita sedikit tentang roti tadi misalkan sebagai satu contoh lah ya. Maka teman-teman ya, kalau yang pernah lihat ya bahwa atau mungkin kalau pernah nggak apa-apa juga saya ceritain gitu kan. Saya pernah melihat satu bentuk flavor ya. Flavor itu perasa atau yang memberikan rasa yang dibuat secara sintetik ya. Yang itu judulnya burn flavor ya. Burn flavor itu ya rasa, jadi makanan itu seperti makanan yang dipanggang meskipun nggak dipanggang gitu loh. Nah, itu waktu saya lihat ingredientnya ya, atau kandungan itu, ternyata di situ ada alkohol. Coba roti loh. Ini kita belum cerita tentang keju ya. Keju yang ada pada roti itu ya. Kalau ini di luar kita bicara, kalau rotinya misalkan atau mungkin produk makanan tadi sudah mendapatkan label halal, itu lain cerita. Label halal itu bukan sekedar label halal yang tulisan lam dan lam lagi itu loh, bukan itu ya. Tapi label halal yang memang disertifikasi oleh lembaga yang memang punya kompetensi untuk itu. Nah, kita belum cerita lagi tentang katakanlah misalkan dalam produk pangan ya, seperti roti tadi itu ada yang menggunakan rum. Itu banyak yang sekarang menggunakan rum, ya itu ada alkohol. Oke? Nah, di sini letaknya pemilahan atau mungkin yang terjadi pada diri seseorang ya, ketika dia sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung ya, atau mungkin tahu atau tidak tahu mengkonsumsi itu. Tapi kalau nggak tahu, hukumnya kan memang tidak dihukum karena tidak tahu. Tapi masalahnya kalau sudah tahu mengerjakan, ini jadi masalah ya. Tapi tidak tahu pun pasti akan menimbulkan was-was ya. Was-was itu kekhawatiran, kegelisahan. Karena tadi kan konsep dasar yang saya jelaskan tadi bahwa dosa itu sesuatu yang menggelisahkan kita ya. Maka ketika seorang tidak sadar misalkan mengerjakan suatu dosa, pasti akan muncul kegelisahan dalam dirinya. Ya, itu dia. Nah, jadi ya teman sekalian, lagi-lagi kita bukan mau tidak mau harus berpedoman ya pada apa yang ada dalam Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang katakanlah apa yang terjadi ketika seseorang itu mengkonsumsi makanan tadi. Nah, begini, biar clear ya, misalkan biar kita semua bisa memahami ini secara mudah lah kita. Nah, sapi itu halal. Sapi bisa tidak halal ya. Ini secara umum saja karena ini banyak sekali penjelasannya. Ya, sapi itu bisa tidak halal kalau apa? Kalau dibeli dari uang yang tidak halal. Dia tidak halal. Dosa nggak itu? Dosa. Yang mengerjakan atau yang membeli tadi ya, karena dia mendapatkan uang yang tidak halal, maka pasti akan muncul kegelisahan tadi, karena fitrahnya manusia, jiwanya itu tenang sebenarnya. Tapi ketika dia melakukan suatu dosa, keburukan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi was-was atau gelisah itu akan dia rasakan. Oke? Nah, terus sapi tadi bisa tidak itu secara katakanlah asal harta untuk membeli sapinya atau daging sapinya. Dan kalau misalkan
sapi tadi disembelih dengan tidak syar'i misalkan, maka sapi itu menjadi tidak halal, ya, atau haram, ya. Nah, ini ada yang menarik, teman sekalian. Beberapa waktu lalu ada saudara saya pulang dari luar negeri lah, kemudian dia cerita, ya, karena di sana dia beli daging sapi itu dari ya penyembelihan yang halal lah, yang diimpor dari berbagai kota yang Muslim di dunia, di negerinya tersebut. Nah, ini subhanallah ya, coba lihat. Biasanya dia kalau sudah bikin masakan-masakan itu, dia memberikan masakan atau makanan tadi kepada orang atau tetangganya tadi. Itu si bule-bule itu cerita gitu kan, itu daging yang kalian beri itu ke saya itu rasanya beda sama daging yang mereka biasa makan. Kita tahu kalau orang-orang barat kan bule-bule seperti itu, ya mereka kalau motong-motong motong-motong makanan ya, mungkin seperti daging segala macam itu kan nggak ada baca-baca seperti kita, nggak ada syariatnya, potong-potong aja, bahkan tusuk-tusuk aja, gebuk-gebuk aja, seperti itulah. Dan itu ternyata dia katakan bahwa dagingnya itu ternyata jauh lebih enak dan lebih lezat gitu kan daripada daging yang mereka biasa makan. Sampai seperti itu efeknya. Karena apa yang terjadi? Ya karena kan ketika hewan ya dalam Islam kan itu ada pedomannya untuk disembelih, cara nyembelih itu kan ada, ya, supaya hewan itu tidak stres. Sebab apa? Kalau stres yang ada pada hewan atau hewan itu stres, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, maka yang makan pun ikutan stres karena kan ada hormon di dalam itu. Jadi ketika disembelih tek gitu misalkan ya, atau maaf ditusuk lah gitu kan, dalam kondisi dia tidak tenang gitu kan si hewan tadi, kan ada hormon di dalam itu, di dalam si hewan tadi itu. Ya. Hormon itu nanti apa yang terjadi? Ya masuk ke tubuh kita, masuk ke tubuh orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan tadi, sehingga apa? Hidupnya kan tidak beraturan, gitu kan? Ya nggak kacau terus gitu kan? Bahkan yang ada satu hal yang pernah saya dapatkan, kisah dari seorang ustadz ya, teman saya itu cerita. Ada seorang ibu-ibu lah gitu kan, ya seorang perempuan lah gitu kan, ya dia punya suami gitu ya, punya suami, kemudian tapi bolak-balik cerai segala macam, terus masalah penyakit macam-macam muncul gitu kan. Padahal orangnya kayaknya biasa-biasa aja, tuh ternyata apa coba? Ya ada harta yang tidak halal katakanlah yang dia dapatkan dari pekerjaan tadi, yang dia tidak sadar itu haram, ya seperti itu loh. Coba, kan nggak langsung tuh. Seperti nggak langsung gitu kan, efeknya tuh nggak langsung, katakanlah orang makan babi mah jelas haram, tapi ini kan dia sesuatu yang tidak halal dan orang tuh nggak menyadari, tapi ternyata efeknya ada, ya. Jadi hati-hati ya dengan makanan-makanan katakanlah atau mungkin produk-produk yang tidak halal tadi, karena dia bisa mengubah perilaku seseorang. Ini yang saya lihat. Ya, kalau tidak hanya bicara tentang mengubah perilaku, dia bisa menimbulkan penyakit. Asbab dari apa? Asbab dari ini. Jadi semua produk-produk yang tidak halal itu, ya, itu akan atau dampak dari sesuatu yang tidak halal itu akan memberikan atau menghilangkan keberkahan dari apa yang kita atau mungkin dari apa yang kita konsumsi tadi dan menimbulkan masalah buat tubuh kita. Ya, nah makanya dalam sebuah hadis ya. Rasulullah SAW ya itu menjelaskan bahwa kalau kita bicara tentang berjual beli gitu kan ya, kata Nabi SAW bahwa pembeli dan penjual itu tetap berada dalam kebaikan selama keduanya belum berpisah, kata Nabi, jika keduanya jujur dan transparan. Maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Artinya apa? Artinya, ini lihat nih. Kalau Anda ada yang berdagang atau mungkin berjualan, tak online, tak offline, dan tidak jujur, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah hindari itu, maka Allah cabut keberkahan di situ. Ya. Nah, kalau Allah sudah cabut keberkahan di situ, maka yang muncul apa? Was-was, cemas, ya. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi ya, itu bisa menimbulkan masalah dalam diri kita, bahkan sampai ke penyakit. Iya, sampai ke penyakit, ya. Itu yang cerita tadi itu berlanjut, seingat saya kalau nggak salah sampai si ibu itu ya, ibu itu tuh seingat saya sampai dia sampai dia kena sakit apa gitu seingat saya. Gara-gara seperti itu loh, jauh ngeri kan. Oke, hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang ini Anda lihat ya begitu mudahnya orang masuk ke kedai-kedai makanan gitu ya, yang dia nggak terlalu yakin tentang makanan yang dia konsumsi tersebut ya. Atau dari sisi halalnya, mungkin siapa yang masak seperti itu maka bisa jadi masalah buat dirinya ya, hilang keberkahan nanti dalam kesehariannya. Nah,
Selanjutnya, teman sekalian, apa yang terjadi ketika orang mengkonsumsi? Tadi kan hilang keberkahan. Yang kedua apa? Ya doa tidak terkabul. Doa tidak terkabul. Jadi kalau seandainya ada orang tadi, ya dia sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, tahu atau tidak tahu, ya dia mengkonsumsi yang tidak halal tadi, maka jangan terlalu berharap doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan nih, Anda kan mahasiswa nih, ya. Anda kan mahasiswa nih. Anda kan, ya mahasiswa Indonesia kan manja-manja setahu saya. Kenapa manja-manja? Ya masih umur 20 tahun gitu kan, masih dibiayai sama orang tua gitu loh. Ya, itu kan tandanya manja gitu kan. Padahal sebenarnya bukan gitu polanya. Nanti kita bahas sekarang lah itu. Baik. Jadi kalau seandainya ya, mudah-mudahan tidak ya, ini contoh saja. Dalam keseharian belajar itu misalkan ya, itu banyak kesulitan, mungkin ujian sulit, ini sulit segala macam, bermasalah terus ini itu segala macam. Nah, salah satu yang Anda perlu cek misalkan ya, mudah-mudahan tidak, adalah dari mana harta yang didapatkan oleh orang tua Anda misalkan, itu salah satunya. Jadi kita tuh mulai seperti mana ya, mulai melacak kira-kira ini masalah hidupku ini dari mana gitu kan. Karena sejatinya kalau orang yang beriman ya Bapak sekalian, atau mungkin dia menjaga keimanan, kalaupun ada masalah hidupnya, dan itu pasti akan ada masalah, yaitu ujian, ya, cara Allah menyayangi dia lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya ya, ya kita di luar itu tadi itu, maka kita perlu ngelacak, karena biasanya ada sumber-sumber keburukan-keburukan yang tak sadar katakanlah dijalani oleh seseorang ya, seperti itu. Kemudian ya, tadi yang kedua itu doa ya tidak terkabul ya. Dan ternyata dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Apa pesan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai Sa'ad, kata Nabi SAW, perbaikilah makananmu. Perbaiki ini kan termasuk juga perhatikan dari mana harta untuk memakan itu berasal. Ya, perbaiki itu termasuk juga memperbaiki ya makan yang lebih baik seperti itu. Dan ternyata Nabi mengatakan selanjutnya dari penjelasan tadi bahwa perbaikilah makananmu, maka niscaya doamu akan terkabul. Seperti itu ya. Jadi kalau doa tidak terkabul, hati-hati, karena zaman sekarang ini tipis banget antara katakanlah harta halal itu dengan haram, tipis banget. Ya. Contoh-contoh saja ya. Sekarang begitu banyak ya semacam e-commerce, e-money seperti itu ya. Ya saya mungkin tidak tahu detailnya. Tapi itu ada beberapa pandangan-pandangan para ulama yang memang tidak dibolehkan. Seperti contoh mungkin ketika misalkan ini contoh misalkan ada orang beli barang, harga barang itu misalkan 5.000 atau 10.000 lah gitu kan. Kalau dia bayar cash, tapi kalau pakai katakanlah e-money ya yang ada pada suatu katakanlah e-commerce itu ternyata diskonnya, ada diskon segala macam, itu nggak boleh kan, jatuhnya kan haram seperti itu. Maka nggak sadar gitu kan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi kalau semua ngelakuin itu, satu generasi coba bermasalah. Yang bermasalah apa? Keberkahan dicabut, doa nggak dikabulin, ngeri Bapak sekalian. Jadi berhati-hatilah, apalagi Anda sebagai generasi muda ya, generasi muda mahasiswa seperti ini ya. Sayang nanti, sebab artinya apa? Kalau sampai ada harta haram yang masuk dalam tubuh kita, wala'udzubillah, itu berat loh konsekuensinya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mendapatkan makanan dari seorang tukang tenung, ya, tukang sihir lah, ya, dan dia nggak tahu itu. Terus dia katakan, makan sama Abu Bakar gitu kan, nggak tahu itu siapa gitu kan. Terus tanya, ini makanan dari mana? Oh, ini makanan. Itu udah masuk makanan, coba, subhanallah. Ya, lalu dia tanya, Abu Bakar tanya, ini makanan dari mana? Kata Abu Bakar, ini makanan dari hasilku bertenung. Itu praktik sihir itu, dukun. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia masukkan tangannya ke dalam. Ya, saking mereka tidak mau tidak mau ada makanan haram masuk dalam mulutnya, untuk mengeluarkan makanan tadi. Seperti itu mereka menjaga dirinya. Kenapa? Ya, ada ancaman dari Allah tentang itu, ya. Jadi makanan yang haram, ya, sesuatu yang haram itu ya tidak ada ancaman yang lebih baik daripada api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya tentunya Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah tuh hanya menerima yang baik, ya.
Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik, ya, termasuk juga makanan gitu kan. Makanan diperbaiki secara kehalalan, ya, secara kebaikannya. Jangan cuma sekedar makanan-makanan yang menyenangkan lidah saja, tapi muncul masalah atau bikin masalah dalam tubuh kita. Ya, nah, jadi itu yang kedua, doa tidak terkabul. Dan ini makanya saya katakan bicara tentang halal haram ini urusannya panjang sekali sebenarnya. Mulai dari neraka, mulai dari kehidupan dunia akan bermasalah dengan harta yang haram, ya, seperti itu. Kemudian penghalang, ya, dari diterimanya ibadah. Jadi kalau orang misalkan punya, mohon maaf gitu kan, dia kerja dari tempat yang hartanya itu atau mungkin rezekinya itu nggak halal atau haram, makanya sedekahnya nggak diterima, hajinya nggak diterima, umrohnya nggak diterima. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya jangan terlalu berharap banyak, karena memang Nabi pernah menjelaskan juga dalam sebuah hadis, teman-teman sekalian. Apa kata Nabi? Ya, Nabi mengatakan di situ, ada seorang yang miskin, coba. Ini miskin, coba. Ya, seorang miskin yang kalau kita tahu salah satu penyebab Allah tidak menurunkan bencana pada satu tempat itu karena adanya orang-orang miskin di situ. Tapi disebutkan hadis ini, Nabi menyebutkan bahwa ada saat ketika ada orang lagi susah, di gurun pasir gitu kan, terus dia berdoa, ya Rob gitu kan, meminta pada Allah. Lalu Nabi katakan, ini gimana mau dikabulkan doanya dia? Makanannya dia haram, ya pakaian dia haram, coba seperti itu. Ya. Maka pentingnya kita, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, untuk mengetahui sanad ini. Sanad itu misalkan, ini dari mana dapatnya? Makanya dalam Islam tidak akan beranjak kaki seseorang, ya, di hari kiamat nanti, salah satunya ketika sudah selesai pertanyaannya. Yaitu pertanyaan apa? Yaitu Allah bertanya, dari mana harta yang kau dapatkan, kemana engkau belanjakan? Jadi kalau orang-orang yang misalkan, mohon maaf gitu ya, korupsi, ya, uang-uang yang tidak halal misalkan, ya, seperti itu tidak akan mungkin keluarganya tenang. Yakinlah, mau korupsi kayak apa juga, mau ngambil uang orang yang bukan haknya juga kayak apa juga, itu pasti akan ada masalah dalam keluarganya. Bahkan saya berkali-kali saya melihat orang yang, mohon maaf ya, kerjanya di tempat yang tidak halal gitu ya, nggak usah saya sebutkan lah ya, itu ternyata itu, ya Allah ya Robbi, itu ada yang mati mendadak, ada yang sakit, nggak ada itunya, nggak ada obatnya, nggak jelas sakitnya apa, gitu loh, macam-macam lah, ya. Jadi ini kan apa tuh namanya? Jadi tadi yang di awal tadi saya jelaskan tadi, bagian ya dari kehilangan keberkahan yang tadi Allah akan cabut dengan harta yang haram tadi, atau dengan pemakanan yang haram tadi, ya. Nah makanya ya kita ya kita perlu berhati-hati, intinya itu aja sebenarnya. Dan yang jadi masalah itu adalah apa? Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan di awal tadi, ya, bahwa manusia kita ini sehat atau tidaknya kita itu bermula dari sehat atau tidaknya hati atau kolbunya kita, ya. Jadi sehatnya kita ini bermula dalam konsep Islam, saya tidak bahas konsep yang lain, adalah bermula dari sehat atau tidaknya kolbu atau hatinya kita. Ya, terlepas dari hati itu organ apa kita nggak usah bahas, tapi kolbu sajalah. Maka semua harta haram yang dikonsumsi oleh seseorang, sengaja atau tidak sengaja, ya kalau sengaja tidak sengaja saya katakan pasti diampunin. Tapi kalau terus menerus dan dia tidak ngecek itu, maka yang terjadi adalah kerusakan hati. Aduh, kalau udah kerusakan hati repot serius. Akhlak tidak akan baik, akhlak akan buruk, sikap akan buruk. Ya, orang ibarat kata mah laptop ya, atau mungkin komputer atau PC, prosesornya itu rusak gitu loh, bayangin nggak? Prosesornya itu rusak. Coba kalau prosesor rusak, ya ngadat semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin layar nyala, ya, tapi nggak bisa diapa-apain. Gitu loh. Seperti itu teman sekalian. Jadi kalau sudah bicara kerusakan hati itu, maka ya tadi apa tuh namanya? Jangan sampai ada tadi makanan-makanan atau produk yang haram tadi masuk, baik berupa produk yang jelas-jelas tidak halal, ya alkohol, ya mungkin khamar seperti itu, atau mungkin nauzubillah min zalik, babi seperti itu, ya, atau mungkin dari sisi mendapatkannya tadi juga bisa muncul masalah kalau sana tidak halal. Maka kerusakan hati ini ya, salah satunya yang Imam Ahmad pernah ditanya,
apa yang ditanya kepada Imam Ahmad, bagaimana cara menundukkan hati agar hati itu menjadi lunak? Maka beliau ya rahimahullah menyebutkan bahwa dengan makan yang halal. Ya. Jadi gorengan halal, gorengan itu bisa bikin masalah nggak? Ya sebenarnya tidak. Kalau dia dibeli dengan harta yang halal ya nggak masalah gitu kan. Tapi gorengan bisa jadi double masalah ketika dibeli dengan harta yang haram. Ya, apalagi dimakan terus menerus, udahlah sumber hartanya haram, gorengannya katakanlah nggak sehat, misalkan gitu kan. Jadi masalah yang terjadi apa? Itu saya jelaskan tadi, kerusakan hati. Jadi kalau Anda lihat teman-teman sekalian ya, perubahan-perubahan sikap dalam diri seseorang gitu kan, atau mungkin attitude-nya, behavior-nya itu tidak lepas dari dari ini kontribusi makanan-makanan yang tidak baik dan tidak halal ini sebenarnya, bahkan sampai ke perubahan perilaku. Ya, lihat aja. Nanti Anda riset sendiri, amati sendiri. Ya, nauzubillah min zalik, orang-orang yang bekerja di tempat yang tidak halal, harta tidak halal, misalnya kayak begitu, lihat kelakuan atau mungkin kondisi yang Allah jadikan di rumah mereka. Ya, itu pasti akan banyak masalah. Susah punya keturunan, kalau punya keturunan pun keturunan sering bermasalah gitu kan. Sakit inilah, cacat inilah segala macam dan macam-macam yang lain dulu. Ya, jadi jangan main-main urusan halal haram ini, ya. Apalagi Anda sebagai tadi saya katakan mahasiswa, ya. Mahasiswa itu ya Anda nanti kan ke depan akan jadi orang tua, contoh gitu kan. Kalau perilaku katakanlah halal ini tidak Anda jelaskan, tidak Anda contohkan, maka ya Anda tidak akan bisa mencontohkan itu kepada anak-anak nanti. Maka di rumah biasanya kalau saya, anak-anak sudah tahu tuh, ya. Kalau belanja sama saya atau apa itu mereka akan kasih tunjuk dulu ke saya. Ya nih ayah ada halalnya, dia bilang oh alhamdulillah aman. Tapi habis itu kan ada sortiran lagi. Nih sortirannya apa nih? Makanannya sehat apa enggak gitu kan, seperti lah. Ya, jadi naik levelnya itu kalau urusan halal mah udah wajib ya. Tapi naik levelnya lagi, ini makanan cuman sekedar nyenengin lidah ya, atau dia juga punya manfaat untuk tubuh kita. Ya, nah itu tadi yang keempat. Yang selanjutnya, ya orang yang mengkonsumsi produk yang haram tadi itu, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, maka dia akan hidup dalam keadaan hina, gelisah, bimbang, nggak ada tenang-tenangnya hidup, percaya deh, nggak ada tenang-tenangnya hidup. Ya, kasihan kan? Mau jadi apa kayak itu? Sholat nggak tenang, puasa nggak tenang, zikir nggak tenang, baca Quran nggak tenang. Pada semua ibadah itu sejatinya memberikan ketenangan. Lah gimana mau tenang? Yang core-nya itu rusak gitu loh. Ya, core-nya itu rusak kan sayang. Ya begitu. Ya. Nah, jadi itu ya beberapa ya. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling keras sebenarnya, yang Allah berikan peringatan itu kepada kita, itu ada ancaman dengan azab yang keras pada hari kiamat. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi urusan halal haram ini bukan urusan sederhana ya, dan dia sangat sangat penting sebenarnya dan wajib ya kita perhatikan. Jadi teman-teman yang mulai sekarang caranya gimana? Dari sisi tadi harta ya gitu kan. Termasuk yang sekarang kan dengan kondisi banyak jualan online gitu kan, itu tuh harus hati-hati juga karena ada beberapa perkara-perkara yang zaman dulu nggak ada, tapi itu kalau dikerjakan itu bisa jadi masalah zaman sekarang ya, masalah secara kehalalannya ya. Kemudian juga dari sisi katakanlah substansi kehalalan produk itu sendiri ya, itu harus hati-hati. Kalau Anda nggak yakin untuk makan suatu tempat, contoh saya kadang-kadang gini, saya itu paling takut ya, saya paling takut. Ini mungkin Anda yang baca kemarin ada postingan saya tentang bebek Peking atau Peking, itu di Jogja. Saya tidak promo bebek ini, tapi bebek ini termasuk bebek yang belum pernah saya makan sekalipun. Kenapa saya nggak mau makan? Karena saya tahu bebek itu identik dengan makanan-makanan Cina ya, Chinese food seperti itu. Yang saya nggak tahu penyembelihannya kayak apa, bumbunya kayak apa, saya nggak tahu. Jadi dulu waktu pernah ada beberapa kegiatan di Hong Kong itu kan lewat doang. Ini kayak bebek ya tergantung di depan restoran gitu kan dengan leher yang tertusuk gitu kan. Nah itu ya nggak pernah berani mau makan. Tapi subhanallah akhirnya ternyata awalnya saya nggak mau diajak makan ke tempat itu. Ada teman di Jogja, dia penggiat dakwah juga, dia ngajakin saya makan ke tempat itu. Awal saya nggak mau nih, bebek Peking apaan, dia bilang gitu kan. Terus alhamdulillah akhirnya langsung ada semacam informasi tambahan dari dia. Ini yang buat atau mungkin yang punya restoran ini ya
teman dia juga seorang muslim yang tahu, dan akhirnya sampai di restoran tersebut saya tanya panjang lebar. Saya nggak langsung makan tuh, nggak langsung makan. Jadi sebelum makan itu ya tentunya pesan minum segala macam, saya tanya panjang, ini nyembelihnya gimana? Ternyata mereka sangat ketat ya, sangat ketat seleksinya dalam motong bebek tadi ya, dan ternyata bumbu-bumbu yang mereka pakai itu pun itu sangat selektif, sehingga itu insya Allah ya biiznillah ya, alhamdulillah ya, itu bisa dipastikan halal ya. Apa yang terjadi ketika saya sudah tanya panjang lebar seperti itu, akhirnya yang muncul apa? Tenang gitu loh. Makanya makanan halal itu bikin tenang, yang nggak halal bikin gelisah gitu loh. Jadi kalau Anda lihat ada orang gelisah terus, nah itu salah satu yang bisa kita cek sebagai tolak ukurnya. Nah, ini mungkin bisa jadi ada produk-produk pangan, makanan, atau mungkin harta yang tidak halal yang dia konsumsi sehingga menimbulkan perubahan perilaku ya, atau attitude pada diri seseorang tadi yang akhirnya menyebabkan ya masalah ya, ujung-ujung kan masalah dan masalah seperti itu, nggak habis-habisnya ya, seperti itu. Dan kalau kita belajar ya teman-teman sekalian ya, orang-orang soleh zaman dulu itu ya, itu Masya Allah, mereka tuh ya apa ya, kadang-kadang saya lihat ini mereka nih ya, memang begitulah akhirnya Allah memberikan dunia pada mereka gitu kan, karena mereka secara keimanan sudah paham gitu kan, secara keimanan sudah paham, sehingga apa tuh namanya ya Allah ridho dengan mereka untuk memberikan katakanlah rezeki ya, keberkahan dari langit dan bumi ya. Contoh salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Pernah dalam saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyebutkan, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku, ya makan maksudnya, melainkan dalam keadaan aku mengetahuinya datangnya dari mana dan dari mana dia keluar, seperti itulah. Jadi saking mereka ketat dalam ya menjaga apa yang masuk dalam tubuhnya. Maka cara kita yang paling mudah ya, mungkin sebagai kesimpulannya sebelum nanti kalau ada yang mau tanya, adalah mari kita pertama itu dulu, ibarat kata melakukan inspeksi di hulu ya, harta yang kita dapatkan ini kira-kira masalah atau enggak nih dari sisi kehalalannya ya. Nah setelah itu oke, ini clear nih. Step kedua adalah makanan-makanan yang dimakan tiap hari ya, atau mungkin kita konsumsi gitu kan, di restoran atau segala macam itu kira-kira bermasalah atau tidak. Terus kalau seandainya udah kemakan gimana? Ya udah bertaubat, minta ampun ya. Karena apa ya, makanan yang haram yang masuk dalam tubuh seseorang itu akan menyebabkan amalan seseorang itu tertolak selama 40 ya. Hadisnya begitu. 40 itu ada beberapa menyebutkan 40 hari atau 40 apa gitu ya, tapi secara umum itu 40 hari. Jadi bayangkan selama 40 hari pahala dari satu amalan itu tertolak atau ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ya'udzubillah. Ya, seperti itu. Ya, dan ya setelah itu dia kita mulai cross check gitu kan. Dan yang ketiga ini yang kemudian saya boleh sarankan adalah naik level. Naik level itu kan makanan ya halal sudah jelas ya. Kemudian bukan cuma sekedar makan, tapi kita juga ingin mendapatkan kebaikan ya, toyib dari makanan tadi, sehingga ketika dimakan itu memberikan tenaga, memberikan kekuatan ya, menguatkan imunitas kita ya, menguatkan jiwa kita ya, bukan cuma sekedar menyenangkan lidah kita saja. Contoh kalau yang mengikuti kajian-kajian saya kan sering dengar tuh, saya sering bilang bahwa ya gula pasir itu adalah salah satu produk yang sangat tidak sehat ya. Halalkah? Halal ya, betul halal, tapi dia merupakan produk yang tidak sehat ya. Tapi Anda bayangkan ya, mungkin kalau saya nanya kepada teman-teman, apakah Anda makan gula pasir? Ya enggak dong, saya nggak makan tuh gitu kan, nggak makan ngambil dari toples gula pasir makan gitu, gula pasir kan enggak. Cuman coba lihat, minum es teh pakai gula pasir, es jeruk pakai gula pasir, makan roti ini pakai gula pasir, ada saus ini pakai gula. Jadi satu hari itu bisa dihitung, mungkin bisa sampai 5 atau 10 sendok gula pasir masuk dalam tubuhnya. Toib nggak? Ya bukan toib lagi masalah nanti yang jelas kayak begituan. Naik kelas ya. Itu dikerjakan semua halal ya, kemudian toibnya dikerjakan dan tidak berlebihan, maka akan tenang hidupnya ya. Tubuhnya akan sehat, jiwanya akan sehat, ya akalnya juga akan terasah, ya imannya akan terjaga, ya. Jadi kalau kita semua ya sudah mulai care dengan hal-hal seperti ini, maka generasi ke depan pun akan akan terjaga juga, karena
kalau ketika harta yang tidak halal ya kemudian ngalir kepada anak-anak dan anak-anak dari orang tua tadi tidak diingatkan atau tidak belajar agama dalam hal ini, maka generasi yang lahir berikutnya juga akan tidak peduli dengan makanan-makanan atau harta yang halal atau haram yang masuk dalam tubuhnya. Saya kira mungkin itu. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.